Namaku Azam. Inilah masa kecilku. Aku, Kak Zaki, dan tetangga sebelah Naila. Kami sering bermain bersama dulu. Sampai omelan orang tua kami sudah tak jarang lagi kami dengar. Begitu indah masa kecil kami waktu itu. Sampai pada saat Naila harus pindah ke kota lain karena pekerjaan ayahnya. Sudah hampir 7 tahun kami berpisah sejak saat itu. Kak Zaki yang berhasil menempuh S1 di Jerman mengajakku untuk menyusulnya. Itulah alasanku datang kemari, dan memang negara itu yang aku inginkan untuk belajar. Hari kedatanganku pun itu tiba. Kak Zaki menjemputku bersama teman-temannya. Aku terkejut karena di antara temannya ada seorang wanita berjilbab yang wajahnya sudah tak asing lagi. Naila, ya, ialah Naila, teman kecil kami. Ia tinggal di Jerman dengan ayahnya setelah ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah itu tak lama kami berpisah, karena memang tempat kuliahku berlainan kota dengan Kak Zaki dan Naila. Akan tetapi, sesampainya di rumah, senyum Naila tadi masih terbayang-bayang dalam pikiranku. Lagi mikirin apa toh? Gak mikirin apa-apa ya. Aku suka suasana kota ini, sepi, sejuk, dan bersih. Hari pertama kuliah, itulah saat-saat menegangkan bagiku di sini. Setiap pagi dengan bus inilah aku menempuh perjalanan ke kampus. Dan setiap kali naik bus ini, entah kenapa selalu saja terbayang wajah Naila hari itu. Hari-hariku menjalani kuliah biasa aku lalui bersama teman-temanku. Kami biasa belajar bersama. Dan juga tempat belajarku seperti di film-film barat. Banyak bule di sini dari berbagai macam negara. Di sini setiap hari Sabtu dan Minggu libur. Biasanya aku gunakan untuk bersantai, jalan-jalan di kota, atau menghubungi keluargaku di Indonesia. Hingga pada suatu malam, Kak Zaki menelponku. Seperti biasa ia menanyakan kabar. Dan juga pada malam itu ia membawa sebuah berita untukku. Jatah bulanan mau dipotong nggak mas? Iya. Naila, ingatlah. Ia memberikan kabar bahwa ia telah menghitbah Naila. Menanggapi kabar tersebut, aku bingung harus senang atau sedih. Alhamdulillah mas kalau misalnya gitu. Terus gimana mas? Apa ayah sama ibu di Indo udah dihubungi? Iya. Ya amin insya Allah mas. Semenjak telepon itu, aku berusaha menghilangkan bayang-bayang Naila dari kepalaku. Tapi susah sekali. Selang beberapa waktu, Kak Zaki kembali menelponku. Ia ingin memperkenalkan aku kepada adik temannya. Kemudian seminggu setelah itu, Kak Zaki datang jauh-jauh ke kotaku hanya untuk mengenalkan gadis itu. Namanya Sofia, seorang gadis pintar yang berwajah manis. Pada awalnya aku menyetujui untuk bertaaruf dengan Sofia. Akan tetapi, setelah beberapa hari, pihak Sofia memintaku untuk bersegera atas keputusanku.
Masih ada keraguan dalam hati ini. Mungkin terburu-buru bukan pilihan yang terbaik. Sudah beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Sofia, dan hari ini Kak Zaki harus pergi kembali ke kotanya. Ia janji akan kembali lagi bulan depan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Apaan? ada yang aku pengen omongin, tapi ntar aja deh. Akan tetapi, ia tidak menghubungiku setelah sekian lama. Sebulan telah aku menunggu kabar, hingga pada malam itu, Naila menelponku. Kamu kenapa? Ia memberitahuku bahwa Kak Zaki mendapat kecelakaan. Aku kesana. Aku hanya bisa berlari sekuat tenaga, berlari secepat kaki ini bisa melangkah. Saat itu hanya ada Kak Zaki di kepalaku. Cemas, sedih, gelisah, semua bercampur aduk dalam dadaku. Ingin aku luapkan apa yang ada di dalam dadaku saat itu. Tetapi tidak di depan Naila. Aku tidak ingin menambah kesedihannya. Ya, kusimpan air mataku itu untukku sendiri ketika aku sedang sendiri. Sudah lebih dari sebulan kesedihan itu aku rasakan. Aku masih belum menerima kepergian Kak Zaki. Beruntung Sofia terkadang berusaha untuk menghiburku. Walau itu tidak membawa perubahan yang banyak. Hingga pada suatu hari, mungkin karena ia lelah harus melihatku seperti ini terus-menerus, ia mulai mendesakku untuk segera mempercepat rencana pernikahan kami. Tak mengapa desakan Sofia ini membuatku tak lagi nyaman dengannya. Aku hanya tidak ingin merasakan tekanan lain setelah kepergian Kak Zaki. Setelah beberapa lama, aku pun tersadar. Yang terbaik yang bisa aku lakukan adalah berdoa untuk Kak Zaki, walau rasa pedih masih ada dalam hati. Aku selalu bangun di sepertiga malam terakhir untuk mendoakan Kak Zaki. Dan malam itu ada email masuk dalam laptopku. Assalamualaikum Zam, gimana kabarnya? Pasti kamu masih sedih mikirin Bang Zaki ya? Udah, kita sama-sama doain Bang Zaki, semoga diterima amal ibadahnya sama Allah. Kalau kamu sedih terus, nanti Bang Zaki malah gak tenang di sana. Udah waktunya kita ngelanjutin kehidupan kita. Insya Allah, aku percaya kamu kuat nerima kepergiannya Bang Zaki. Kalau ada apa-apa, bisa langsung hubungi nomorku di bawah ya. Wassalamualaikum. Tidak kusangka dari kata-kata Naila memberikan aku kekuatan lebih untuk bangkit kembali.
mengapa semenjak Naila mengirim email waktu itu, ketertarikanku terhadap Naila jauh lebih besar daripada dahulu. Komunikasi antara kami tetap berjalan seperti teman biasa, hanya membahas masalah kuliah atau pekerjaan. Akan tetapi ada sedikit rasa bersalahku terhadap Kak Zaki karena menyimpan rasa terhadap Naila. Waktu begitu cepat berlalu. Kali ini, aku telah berhasil memperoleh gelarku. Meskipun begitu, rasa bersalah itu masih ada hingga saat ini. Setelah kelulusanku, malamnya ibu datang ke kamarku untuk membicarakan sesuatu. Ibuku mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Le, kamu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain kok Bu, cuman baca-baca aja dikit-dikit gitu. Lah di atas meja itu foto apa itu, Le? Itu foto waktu kecil Bu, sama Mas Zaki dulu ya, main-main dulu waktu masih di Indo. Mas itu pikiran Mas Nu sama Naila tuh. Kalau ya Fotonya diliatin terus. enggak sih Bu, enggak kepikiran kok, biasa aja sih. Le, ada sesuatu yang pengen aku omongin. Ngomongin Bu, apa ya Bu ya? Kak Zaki pernah bercerita terhadap ibu. Ia berkata bahwa ada sedikit keraguan dalam hatinya untuk menikahi Naila. Kak Zaki ternyata juga telah melihat ada sedikit kegelisahan di dalam hatiku ketika aku mendengar bahwa Kak Zaki telah mengkhitbah Naila. Oleh karena itu, Kak Zaki ingin membicarakan masalah ini ketika ia telah selesai bekerja di luar kota. Akan tetapi kesempatan itu tidak pernah datang. Pernikahan itu adalah untuk mengharap ridho Allah. Tapi kalau di tengah perjalanan itu kamu ragu, minta petunjuk sama Allah. Tapi ingat Le, kalau kamu udah yakin sama Naila, temui dia dan orang tuanya, habis itu kamu khitbah dia. Iya Bu, tapi aku ada rasa bersalah Bu sama Mas Zaki. Insya Allah, Masmu itu udah rela, Masmu itu udah ikhlas, Masmu tuh udah ada kepikiran kalau kamu itu ngerebut Naila. Toh Masmu tuh udah cerita sama ibu, ibu yakin kamu Mas Zaki itu udah ikhlas. Sejak malam itu, hatiku menjadi lebih mantap untuk melamar Naila. Bu, silakan duduk. Ada Nazam. Aduh, makasih. Mohon maaf nih repotin malam-malam. Maka pada hari itu aku memutuskan untuk pergi ke rumah Naila, menemui bapaknya, dan meminta restu untuk menikahi Naila. Aslinya mau kemarin datang Om, tapi nggak sempat, itu masih ada tugas kebetulan di kantor gitu, jadi ya baru bisa hari ini. Sibuk banget ya. Jadi gimana kabarnya Nak Azam? Ada yang bisa Om bantu? Jadi begini Om, ya mungkin langsung aja Om. Jadi saya mengenal Naila alhamdulillah sudah lama, sudah sejak kecil. Ya tanpa saya sadari sendiri muncul keinginan dalam hati saya ini untuk mengimami Naila. Insya Allah niatan ini benar-benar murni untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya datang kemari untuk meminta izin kepada Om, sekaligus meminta restu kepada Om untuk melamar Naila apabila Om dan Nailanya bersedia. Begitu. Pada prinsipnya sih Om setuju itu aja. Tapi asalkan Nak Azam berjanji nantinya mau jadi imam yang baik buat Naila. Insya Allah. Dan juga
berusaha untuk membagikan Naila dan anak-anak kalian nanti ke depannya. Insyaallah. Tapi keputusan terakhir sih ada di Naila. Gimana Naila? Apakah kamu bersedia menerima lamaran Azam? Ya, insya Allah aku bersedia. Berbagai macam cobaan telah kulalui. Hingga sekarang aku menjadi orang yang lebih sabar. Dan dari cobaan itulah aku menemukan kebahagiaanku saat ini. Satu yang pasti, alasan kebahagiaanku saat ini adalah karena takdir Allah. Karena cinta yang kutemukan tidak harus selalu tentang dia. Yang terpenting, karena Sang Ilahi.